Jumpa lagi dengan kami hanya di Arini Tips, yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul Bumi Jawa dipilih oleh keturunan Nabi Adam, wartawan atau budayawan atau pengembara yang ingin melakukan perjalanan untuk tujuan menulis reportase yang menarik. Sebaiknya berkaca kepada Empu Prapanca dan Bujangga Manik. Mereka adalah wartawan purba yang mengajari prinsip-prinsip jurnalisme yang hebat, yang mencatat secara teliti hampir semua aspek yang ditemui dalam perjalanannya. Sehingga ratusan tahun kemudian di zaman kini kita dapat dengan jelas merasakan dan memahami apa yang terjadi di zaman dulu, zaman yang dikisahkan oleh dua jurnalis pioner itu. Kalau Prapanca mencatat kondisi Jawa plus Nusantara pada abad 13 dan 14 m, maka Bujangga Manik mencatat kondisi Jawa dan Bali pada abad 15 dan 16 m menjelang menyebarnya agama Islam oleh jasa para wali. Sejarah Jawa sudah sangat lama, namun jangan khawatir. Pencatatan sejarah Jawa paling lengkap justru bukan dilakukan oleh bangsa asing seperti yang Anda duga dan yakini selama ini. Pencatatan paling lengkap justru oleh pujangga kuno asli Nusantara dalam kitab Baba Tanah Jawi. Dan jika selama ini kitab tersebut kita tertawakan dan kita hina, justru para sarjana barat, terutama sarjana mutakhir, seperti Dr. Arisio Santos dan Dr. Stephen Oppenheimer justru mengakui keabsahan kitab kuno Jawa. Sejarah Jawa versi Babat Jawi. Kitab Baba Tanah Jawi banyak dikutip oleh kitab-kitab turunannya, misalnya kitab Pustaka Raja Purwa, Serat Paramayoga, Serat Kanda, Serat Jitapsara, dan sebagainya. Kitab-kitab tersebut menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki anak 40 pasang kembar dampit ditambah 2 yang tidak lahir secara kembar, yang laki-laki Sayyidina Ses, sedang yang perempuan Siti Hanun. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang, namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa tersebut kemudian sama-sama marah dan sama-sama mengeluarkan rasa yang diterjemahkan sebagai darah. Penulis, Ki Sondong Mandali, sendiri menerjemahkan sebagai daya ning urip, daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik. Cupu sama dengan wadah, manik sama dengan inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi, namun hanya ragangan, atau tubuh yang belum bernyawa, atas kemurahan kodrat dan iradat Allah. Bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nur buah kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Adam mendapatkan bisikan dari Allah agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Ses, Nabi Sis alias Set atau Set yang dalam Jitapsara, kitab susunan Bergawan Palasara, Jawa, disebut Sang Hyang Sita. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan bisikan gaib tersebut dan bayi digendongnya. Tiba-tiba datang badai, angin ribut, yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah samudera hijau dan diterima malaikat Ngazazil. Malaikat Ngazazil atau At-Jajil ini nantinya akan berubah menjadi iblis. Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan bagaimana Adam, dalam pengertian ilahi sebagai Hyang Adama, Atman, zat sejati ning urip, beremanasi atau bertajali menjadi Sang Hyang Sita, Nabi Sis. Jelasnya, kelahiran Sang Hyang Sita, Nabi Sis, bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa, namun oleh sebab keluarnya rasa atau daya ning urip dan atas kemurahan kodrat dan iradat Allah. Namun diambil logikanya saja,
Saya Fidiat Daeri menyimpulkan, Nabi Sis adalah keturunan Nabi Adam hasil pernikahan dengan Siti Hawa dalam wujud istimewa. Disebut-sebut Nabi Sis itu mempunyai sifat dan fisik mirip Nabi Adam. Dan bahkan segalanya mirip Nabi Adam, terutama dari segi kecerdasan dan kebijaksanaannya. Nabi Sis mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Ngazazil mengetahui dan mendengar bahwa kelak di kemudian hari keturunan Adam akan sangat dikasihi Allah. Maka Ngazazil selalu berdoa kepada Allah dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu, maksudnya, agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Ngazazil dikabulkan. Kemudian anaknya, Dalaja atau Dajjal, dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sis tersebut, sedang Dewi Mulat disembunyikan. Setelah Ngazazil mengetahui nutfah Nabi Sis, Sang Hyang Sita, jatuh di telanakan rahim Dalaja, maka cepat-cepat Dalaja dibawa pulang ke kahyangannya dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit, yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya berwujud cahaya, nur. Pada waktu yang sama Dalaja juga melahirkan, tepat saat julung pujud atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Dalaja berwujud asrar rasa, yang berkilauan memancarkan cahaya laksana embun pagi di daun talas. Selanjutnya asrar tersebut dibawa Ngazazil ke Kusniya Malebari dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya, nur. Kemudian berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Kakek bayi-bayi tersebut, Nabi Adam, Hyang Adama, memberi nama Anwas, Nasa. Dalam Kitab Sarang, kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki, dari Dewi Mulat, dan Anwar, Nara. Dalam Kitab Sarang, kepada cucunya yang berwujud cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Dalaja. Sayyid Anwas tekun beribadah kepada Allah SWT, sedang Sayyid Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Ngazazil, kakeknya, dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian, bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan kasat mata, tidak bisa diindera. Juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Logikanya, saya Fidiat Daeri menyimpulkan bahwa Sayyid Anwar adalah seorang liberalis atau menghalalkan segala cara. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat berubahnya perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Ngazazil dan berkata kepada Nabi Sis bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Para mayoga tidak secara jelas menguraikan tentang malaikat Ngazazil dan bagaimana ceritanya bisa punya anak bernama Dalaja. Disinilah kehalusan pujangga Jawa dalam menukil ajaran Islam tentang Allah SWT dan malaikat. Para pujangga Jawa menghormati ketauhidan Islam dengan menempatkan Allah SWT pada wilayah tan kena kinayang apa, serta tetap membuat misteri tentang posisi malaikat, secara samar-samar memposisikan kesetaraan malaikat dengan Hyang Adama. Sehingga disebutkan bahwa malaikat Ngazazil berkehendak ikut menurunkan raja-raja penguasa manusia, secara tersirat menyatakan bahwa malaikat sebagai kuasa Allah ikut mengatur uriping manungsa. Maksudnya, ikut terlibat dalam proses beremanasinya zat sejating urip selanjutnya. Namun saya Fidiat Daeri lebih suka melogikan kisah ini, karena toh bisa dilogikan. Kalau kita mempreteli kisah-kisah mistisnya, kisah Nabi Adam dan Sis di dalam taman surga lahir seorang manusia yang diberi nama Adam, ketika Tuhan memilihnya sebagai khalifah.
Para malaikat yang dipimpin Ajajil mengajukan keberatan karena umat manusia mereka anggap hanya bisa berbuat kerusakan saja, maka Tuhan pun mengajari Adam berbagai macam ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengalahkan kepandaian para malaikat. Di hadapan para malaikat, Tuhan menguji kepandaian Adam. Para malaikat akhirnya mengakui keunggulan Adam. Tuhan kemudian memerintahkan semua malaikat untuk bersujud menghormat kepadanya. Para malaikat serentak bersujud melaksanakan perintah Tuhan. Kecuali makhluk bernama Ajajil. Dialah yang nantinya dikutuk menjadi iblis. Ajajil menolak bersujud kepada Adam karena baginya hanya Tuhan semata yang pantas disembah. Meskipun mengajukan berbagai alasan, tetap saja Ajajil dianggap sebagai pembangkang. Ajajil kemudian dikeluarkan dari taman surga dan dijuluki sebagai sang iblis. Nabi Adam kemudian menikah dengan wanita pilihan Tuhan yang bernama Hawa. Keduanya diizinkan menikmati segala macam isi taman surga kecuali buah dari sebuah pohon larangan. Sementara itu Ajajil sang iblis datang menyusup ke dalam taman surga dengan menyamar sebagai seekor ular. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Adam tidak sempurna dan bisa dikalahkan. Melalui kepandaiannya berbicara, ular samaran Ajajil berhasil menghasut Adam dan Hawa sehingga keduanya memakan buah pohon larangan tersebut. Mengetahui hal itu, Tuhan pun menghukum pasangan tersebut keluar dari taman surga. Adam kemudian membangun tempat tinggal baru di daerah Asia Barat Daya bernama Kerajaan Kusnia Malebari. Setelah memimpin selama 129 tahun, barulah Adam dan Hawa memiliki keturunan. Setiap kali melahirkan mereka mendapatkan putra dan putri sekaligus. Putra yang tampan lahir bersama putri yang cantik. Sedangkan putra yang jelek lahir bersama putri yang jelek pula. Setelah lahir 5 pasangan, Adam dan Hawa berniat menikahkan putra dan putri mereka itu. Adam memutuskan untuk menikahkan putra yang tampan dengan putri yang jelek, serta sebaliknya. Sementara itu, Hawa mengusulkan agar putra yang tampan dinikahkan dengan putri yang cantik, serta putra yang jelek dengan putri yang jelek, sesuai pasangan kelahiran masing-masing. Adam dan Hawa sama-sama saling mempertahankan pendapat. Keduanya sepakat mengeluarkan rasa untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Atas kehendak Tuhan, rasa milik Adam tercipta menjadi bayi namun hanya berwujud ragangan. Sementara rasa milik Hawa tetap berwujud darah. Menyaksikan hal itu Hawa pasrah terhadap keputusan Adam. Beberapa waktu kemudian, cahaya nubuah Adam keluar dari dahinya dan berpindah pada tubuh ragangan bayi tersebut. Akibatnya, ragangan bayi itu hidup menjadi bayi normal. Tuhan memberi petunjuk supaya bayi tersebut diberi nama Sis, di mana kelak ia akan menurunkan para pemimpin dunia. Adam sangat bersyukur dan membawa bayi Sis pulang. Setelah Adam pergi, cupu yang tadinya digunakan sebagai wadah rasa terhempas oleh angin kencang sehingga jatuh di dekat Samudra Hijau. Cupu tersebut ditemukan oleh malaikat Ajajil dan disimpannya sebagai pusaka, dan diberi nama cupu manik Astagina. Beberapa tahun kemudian Sis tumbuh menjadi manusia istimewa yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Selain memiliki 5 pasang kakak, Sis juga memiliki 35 pasang adik dan seorang adik perempuan yang lahir tanpa pasangan bernama Siti Hunun. Pada suatu hari Nabi Adam mengutus Sayyid Ses untuk mengambil buah di taman surga. Sis berhasil memasuki tempat tersebut dan mendapatkan buah yang diinginkan ayahnya. Selain itu, Sis juga mendapatkan anugerah dari Tuhan berupa seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Sis kemudian menikah dengan Mulat. Keduanya hidup berumah tangga di negeri Kusnia Malebari. Terima kasih. Subscribe Barini Tips.
bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan kasat mata, tidak bisa diindera. Juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Logikanya, saya Vidiat Dery menyimpulkan bahwa Sayyid Anwar adalah seorang liberalis atau menghalalkan segala cara. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat berubahnya perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Azazil dan berkata kepada Nabi Sis bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Para mayoga tidak secara jelas menguraikan tentang malaikat Azazil dan bagaimana ceritanya bisa punya anak bernama Delajah. Disinilah kehalusan pujangga Jawa dalam menukil ajaran Islam tentang Al-Aswad dan malaikat. Para pujangga Jawa menghormati ketauhidan Islam dengan menempatkan Al-Aswad pada wilayah tan kena kinayang apa, serta tetap membuat misteri tentang posisi malaikat, secara samar-samar memposisikan kesetaraan malaikat dengan Hyang Adama. Sehingga disebutkan bahwa malaikat Azazil berkehendak ikut menurunkan raja-raja penguasa manusia. Secara tersirat menyatakan bahwa malaikat sebagai kuasa Allah ikut mengatur uriping manungsa. Maksudnya, ikut terlibat dalam proses beremanasinya zat sejating urip selanjutnya. Namun saya Vidiat Dery lebih suka melogikan kisah ini, karena toh bisa dilogikan. Kalau kita mempreteli kisah-kisah mistisnya, kisah Nabi Adam dan Sis di dalam taman surga lahir seorang manusia yang diberi nama Adam, ketika Tuhan memilihnya sebagai khalifah. Para malaikat yang dipimpin Ajajil mengajukan keberatan karena umat manusia mereka anggap hanya bisa berbuat kerusakan saja, maka Tuhan pun mengajari Adam berbagai macam ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengalahkan kepandaian para malaikat. Di hadapan para malaikat, Tuhan menguji kepandaian Adam. Para malaikat akhirnya mengakui keunggulan Adam. Tuhan kemudian memerintahkan dan bahkan segalanya mirip Nabi Adam, terutama dari segi kecerdasan dan kebijaksanaannya. Nabi Sis mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Azazil mengetahui dan mendengar bahwa kelak di kemudian hari keturunan Adam akan sangat dikasihi Allah. Maka Azazil selalu berdoa kepada Allah dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu, maksudnya, agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Azazil dikabulkan. Kemudian anaknya, Delajah atau Dajjal, dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sis tersebut, sedang Dewi Mulat disembunyikan. Setelah Azazil mengetahui nutfah Nabi Sis, Sang Hyang Sita, jatuh di telanakan rahim Delajah, maka cepat-cepat Delajah dibawa pulang ke kahyangannya dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit, yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya berwujud cahaya, nur. Pada waktu yang sama Delajah juga melahirkan, tepat saat julung pujud atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Delajah berwujud asrar rasa, yang berkilauan memancarkan cahaya laksana embun pagi di daun talas. Selanjutnya asrar tersebut dibawa Azazil ke Kusniya Malebari dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya, nur. Kemudian berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Kakek bayi-bayi tersebut, Nabi Adam, Hyang Adama, memberi nama Anwas, Nasa, dalam Kitab Sarang, kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki, dari Dewi Mulat, dan Anwar, Nara, dalam Kitab Sarang, kepada cucunya yang berwujud cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Delajah.
Sayyid Anwar tekun beribadah kepada Allah SWT, sedang Sayyid Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Ngazazil, kakeknya, dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian di semua malaikat untuk bersujud menghormat kepadanya. Para malaikat serentak bersujud melaksanakan perintah Tuhan, kecuali makhluk bernama Ajajil. Dialah yang nantinya dikutuk menjadi iblis. Ajajil menolak bersujud kepada Adam karena baginya hanya Tuhan semata yang pantas disembah. Meskipun mengajukan berbagai alasan, tetap saja Ajajil dianggap sebagai pembangkang. Ajajil kemudian dikeluarkan dari taman surga dan dijuluki sebagai sang iblis. Nabi Adam kemudian menikah dengan wanita pilihan Tuhan yang bernama Hawa. Keduanya diizinkan menikmati segala macam isi taman surga kecuali buah dari sebuah pohon larangan. Sementara itu Ajajil sang iblis datang menyusup ke dalam taman surga dengan menyamar sebagai seekor ular. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Adam tidak sempurna dan bisa dikalahkan. Melalui kepandaiannya berbicara, ular samaran Ajajil berhasil menghasut Adam dan Hawa sehingga keduanya memakan buah pohon larangan tersebut. Mengetahui hal itu, Tuhan pun menghukum pasangan tersebut keluar dari taman surga. Adam kemudian membangun tempat tinggal baru di daerah Asia Barat Daya bernama Kerajaan Kusnia Malebari. Setelah memimpin selama 129 tahun, barulah Adam dan Hawa memiliki keturunan. Setiap kali melahirkan mereka mendapatkan putra dan putri sekaligus. Putra yang tampan lahir bersama putri yang cantik, sedangkan putra yang jelek lahir bersama putri yang jelek pula. Setelah lahir 5 pasangan, Adam dan Hawa berniat menikahkan putra dan putri mereka itu. Adam memutuskan untuk menikahkan putra yang tampan dengan putri yang jelek, serta sebaliknya. Sementara itu, Hawa mengusulkan agar putra yang tampan dinikahkan dengan putri yang cantik, serta putra yang jelek dengan putri yang jelek, sesuai pasangan kelahiran masing-masing. Adam dan Hawa sama-sama saling mempertahankan pendapat. Keduanya sepakat mengeluarkan rasa untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Atas kehendak Tuhan, rasa milik Adam tercipta menjadi bayi namun hanya berwujud raga. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa tersebut kemudian sama-sama marah dan sama-sama mengeluarkan rasa yang diterjemahkan sebagai darah. Penulis, Ki Sondong Mandali, sendiri menerjemahkan sebagai daya ning urip, daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik. Cupu sama dengan wadah, manik sama dengan inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi namun hanya ragangan, atau tubuh yang belum bernyawa, atas kemurahan kodrat dan iradat Allah. Bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nur buah kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Adam mendapatkan bisikan dari Allah agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Ses, Nabi Sis alias Set atau Set yang dalam Kitab Sarang, kitab susunan Bergawan Palasara, Jawa, disebut Sang Hyang Sita. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan bisikan gaib tersebut dan bayi digendongnya. Tiba-tiba datang badai, angin ribut, yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah samudera hijau dan diterima malaikat Ngazazil. Malaikat Ngazazil atau Ajajil ini nantinya akan berubah menjadi iblis. Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan bagaimana Adam, dalam pengertian ilahi sebagai Hyang Adama, Atman, Zat sejati ning urip, beremanasi atau bertajali menjadi Sang Hyang Sita, Nabi Sis. Jelasnya, kelahiran Sang Hyang Sita, Nabi Sis, bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa.
Namun oleh sebab keluarnya rasa atau daya ning urip dan atas kemurahan kodrat dan iradat Allah, namun diambil logikanya saja. Saya Fidiat Daeri menyimpulkan, Nabi Sis adalah keturunan Nabi Adam hasil pernikahan dengan Siti Hawa dalam wujud istimewa. Disebut-sebut Nabi Sis itu mempunyai sifat dan fisik mirip Nabi Adam. Jumpa lagi dengan kami hanya di Arini Tips, yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul Bumi Jawa dipilih oleh keturunan Nabi Adam, wartawan atau budayawan atau pengembara yang ingin melakukan perjalanan untuk tujuan menulis reportase yang menarik. Sebaiknya berkaca kepada Empu Prapanca dan Bujangga Manik. Mereka adalah wartawan purba yang mengajari prinsip-prinsip jurnalisme yang hebat, yang mencatat secara teliti hampir semua aspek yang ditemui dalam perjalanannya. Sehingga ratusan tahun kemudian di zaman kini kita dapat dengan jelas merasakan dan memahami apa yang terjadi di zaman dulu, zaman yang dikisahkan oleh dua jurnalis pioner itu. Kalau Prapanca mencatat kondisi Jawa plus Nusantara pada abad 13 dan 14 maka Bujangga Manik mencatat kondisi Jawa dan Bali pada abad 15 dan 16 menjelang menyebarnya agama Islam oleh jasa para wali. Sejarah Jawa sudah sangat lama, namun jangan khawatir. Pencatatan sejarah Jawa paling lengkap justru bukan dilakukan oleh bangsa asing seperti yang Anda duga dan yakini selama ini. Pencatatan paling lengkap justru oleh pujangga kuno asli Nusantara dalam kitab Babat Tanah Jawi. Dan jika selama ini kitab tersebut kita tertawakan dan kita hina, justru para sarjana barat, terutama sarjana mutakhir, seperti Dr. Arisio Santos dan Dr. Stephen Oppenheimer justru mengakui keabsahan kitab kuno Jawa. Sejarah Jawa versi Babat Jawi. Kitab Babat Tanah Jawi banyak dikutip oleh kitab-kitab turunannya, misalnya kitab Pustaka Raja Purwa, Serat Paramayoga, Serat Kanda, Serat Jitapsara dan sebagainya. Kitab-kitab tersebut menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki anak 40 pasang kembar dampit ditambah 2 yang tidak lahir secara kembar, yang laki-laki Sayyidina Ses, sedang yang perempuan Siti Hanun. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang, namun Siti Hawa istrinya menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing.